Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu, Bapak, perkenalkan kami dari Malang. Saya sendiri Arifan Rofi dari SMA Rohmah Malang, dari pesantren, dan mohon izin untuk menyampaikan tentang sosialisasi kepengurusan MGP-TK di Kabupaten Malang. Pertemuan kali ini kami hanya bisa menyampaikan melalui telekonferensi, yaitu via aplikasi Webex, yang mana ini juga menjadi bagian daripada tugas, salah satu di antara tugas yang diberikan oleh fasilitator atau pemateri yang beberapa hari ini saya ikuti, yaitu acara Guru Jatim Cerdas. Mungkin perkenalan diri dari saya secara umum seperti itu, Ibu-Ibu. Yang selanjutnya kami akan paparkan pengurusan MGMP TIK di Kota Malang. Untuk informasi meeting yang sudah kami berikan di grup MGMP TIK adalah sebagai berikut. Waktunya kami setting 1 jam, kami mulai 7.30 PM. Dan meeting number agendanya adalah sosialisasi MGMP TIK. Dan berkenaan dengan kepengurusan MGMP di Kabupaten Malang, sebenarnya Kabupaten Malang dan Kota Malang ini kepengurusannya berbeda. Yang saya ikut menjadi anggota adalah di Kabupaten Malang. Mengenai nama pengurus dari MGM Malang yang menjabat sebagai pembina adalah Bapak Singgih. Beliau adalah pengawas dari Dinas Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk ketua MGMP TIK Kabupaten Malang ada Pak Fadol atau Ahmad Fadol Nawawi. Beliau sebagai ketua MGMP TIK. Kemudian sekretaris ada Pak Wasis. Kita kenal dengan Pak Wasis. Ada Pak Wasis Triatmojo yang beliau dari Kepanjen. Adalah jabatan dalam dinas. Beliau adalah guru TIK SMA Islam Kepanjen. Kemudian bendahara ada Bu Ani Yuli. Beliau adalah guru TIK juga di Widya Dharma Turen. Ini mohon maaf jika sepertinya ada peserta juga yang dari Turen. Mungkin nanti bisa menyambung atau memberikan saran untuk kedepannya, Ibu. Saya lihat kemarin ada di grup dari Widya Dharma Turen, tapi saya kurang teliti juga mungkin. Kemudian bagian ada jabatan yang pada bagian bidang perencanaan dan pelaksanaan program, yaitu diamanahkan kepada Bapak Andi. Bapak Andi diamanahkan dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, apa itu programnya mungkin bisa kita bahas di waktu nanti yang mungkin ada sesi tanya jawab sendiri nanti ya Bu. Kemudian bagian bidang pengembangan organisasi atau bahasanya adalah Sarpras adalah Pak Yusuf sendiri. Beliau adalah guru TIK di SMA Islam Kepanjen. Jadi Malang ini sebenarnya luas, Kabupaten Malang ini luas, cuman kebanyakan domisili atau tempat ngajarnya bapak-bapak pengurus ini kebanyakan di daerah Malang Selatan, Ibu. Kalau di Kabupaten Malang seperti itu. Karena di wilayah Kepanjen, Turen,
dan di Palembang Selatan itu adalah yang mungkin sudah apa namanya sudah viral gitu ya, bahasanya udah cerdas-cerdas orang-orang di sana, emang luar biasa sih. Kemudian dari bidang humas dan kerjasama ada Pak Mas. Itu mungkin ibu-ibu sekilas sosialisasi kepengurusan MGMPTIK di Kabupaten Malang periode 2017 sampai 2019 berdasarkan nomor surat 188/1169/2017 yang pada saat itu ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Malang adalah Bapak Gunawan sendiri. Dan ini adalah scanan lampiran suratnya. Mungkin itu aja Bapak. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mungkin itu dari kami pengenalan sosialisasi kepengurusan MGMPTIK Pada Garis Besar. Kemudian jika ada pertanyaan atau ada masukan, kami buka sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kami kembalikan kepada Bu Endang Suharmi sebagai host. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Rifan. Bapak Ibu. Suaranya. Terima kasih Pak Rifan. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menanyakan atau ada yang kurang jelas dari penjelasan dari Pak Rifan tadi, monggo dipersilakan. Pak Aryono, Bu Endah. Monggo Pak Aryono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Rifan, saya melihat, Pak Rifan ya, nih. Pakai videonya Pak Aryono. Gimana? Oh ya. Pak Rifan, ini tadi saya lihat dari susunan daripada MGMP TIK, ya, Teknik Informatika dan Komputer. Saya lihat semuanya dari SMA. Apakah tidak ada yang dari SMK? Saya lihat di SMK pun juga ada TIK gitu loh. Kok tidak ada? Mungkin salah satu atau pengurusnya yang dari SMK. Apakah MGMP-nya nanti SMA sendiri atau kemudian SMK sendiri? Misalnya kalau di Banyuwangi, misalkan matematika ada SMA dari SMK. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Oke, Bapak. Terima kasih. Bu Endang, bisa langsung kami jawab atau ditampung dulu pertanyaannya? Oke, nampaknya langsung kami jawab. Baik, Pak Haryono, terima kasih pertanyaannya. Kalau di Malang sendiri, kami langsung dijawab aja. Oke, kami bukan pisah atau menyendirikan, cuman ada bagian pembina sendiri atau bagian controlling, pengawas untuk mengawasi SMA sendiri, Bapak. Kalau di Kabupaten Malang, SMA sendiri dan SMK sendiri. Dan kami selama bergabung dalam MGMPTIK hanya melakukan khusus untuk program SMA. Adapun SMK itu saya jauh lebihnya kurang paham juga bagaimana kepengurusan di SMK, tapi di SMA itu kemungkinan menurut saya sudah cukup luas juga, karena di Malang itu SMA di Malang aja sekitaran 54 sekolahan di kabupaten itu, Bapak. Jadi mungkin sudah sangat luas. Itu Pak Haryono. Bagaimana Pak Haryono? Jadi ini Pak Ivan dengan jawaban Pak Ivan.
Nggih. Ini Bu Endang. Jadi berarti MGMP TK di SMK ada sendiri, mungkin MGMP SMA ada sendiri. Oke. Tapi saya lihat tadi matematika itu kok jadi satu, ada matematika dari SMK dan dari SMA gini loh. Ini ya. Oke. Tapi kenapa kok TIK-nya kok tidak campur, hanya harus jadi satu? Terima kasih. Oke. Ya mungkin ada kebijakan sendiri ya dari teman-teman Probolinggo ini. Kok Probolinggo? Iya, Probolinggo, oke. Bu siapa tadi? Bu Endang sama Bu Endang. Pak Sensus. Ya. Mungkin seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggih, saya Pak. Oh, oke, Bu. Nggih. Pak Rifan, iya, saya tadi lihat dari kepengurusan nggih. Itu Oke. memang nggih, apa istilahnya itu semua swasta nggih, yang dari negeri mboten wonten nggih. Yang dari negeri tidak ada. Jadi di Kabupaten Malang semuanya emang ada grupnya sendiri, swasta ada sendiri, gitu. jadi Malang ada sendiri. Cuman ini kepengurusan katanya ketua harus dari negeri gitu. Tapi dari negeri mohon maaf ya, nanti saya takutnya miskomunikasi. Mungkin mereka ada sendiri dan mungkin ada yang juga belum siap. Nah itu yang perlu konfirmasi lebih lanjut. Ya, jadi keadaan di Malang seperti itu. Bagaimana dengan kegiatannya Pak? Kegiatan MGMP? Alhamdulillah kegiatan ini cukup lumayan padat. Hanya saja karena akhir-akhir ini sebenarnya kami aktif kegiatan itu sebelum 2020. Jadi 2019 itu kan kami sudah yang SK tadi sebenarnya sudah selesai di 2019. Tapi kemarin kita mau koordinasi lagi disusul dengan adanya coronavirus. Jadi kemungkinan di 2020 belum terbentuk kepengurusan secara tersurat, mungkin gitu. Nah kalau program kami menyesuaikan arahan dari Mas Menteri, yaitu mensosialisasikan atau mensinkronisasikan program yang ada di rumah belajar kepada siswa-siswa dan kepada guru sekaligus. Karena rumah belajar dirasa konten dan isinya mungkin bisa dikatakan lengkap dan kontennya lebih aman dan lebih bahasanya tidak perlu banyak aplikasi gitu ya. Jadi di situ mungkin sudah terkumpul beberapa konten dan bagus. Program yang ada pun kegiatan-kegiatan semisal koordinasi memang belum pernah kita lakukan di masa-masa pandemi ya karena mungkin teman-teman pada sibuk, mungkin kalau teman-teman curhat di grup itu pada sibuk mempersiapkan ujian online. Jadi orang-orang di yang di IT kebanyakan dikontak untuk sibuk di bagian sana sendiri. Mungkin itu, Bu. Ya, terima kasih Bapak. Adakah lagi yang ingin bertanya? Pak Rifan. Ya, ini Pak Riono, Pak Rifan ya. Pak Riono. Jadi pada masa COVID-19 kemarin itu kan sempat kemudian SMA tidak ada ujian nasional ya, ini ujian nasional. Nah kemudian kalau SMK sudah, ini ada ujian nasional hanya kakaknya terus. Kemudian setelah itu anak dari kelas 10 dan 11 bagaimana penanganan pengajaran pada waktu pandemi ya setelah ujian nasional.
Yang tadi mohon maaf Pak, bisa ditekankan lagi pertanyaannya apa namanya? Ketika pandemi, Ya, penanganan untuk anak kelas 10 dan 11. Kalau anak kelas 12 kan sudah tidak ada nasional kan sudah dianggap sudah lulus lah gitu. Selesai. Jadi tinggal kelas 10 dan 11-nya. Gimana penanganannya? untuk kedepannya atau yang sudah Yang kemarin, yang kemarin. Yang sudah Ya, sudah. dilakukan. Iya. Untuk ujiannya ya kami untuk pembelajaran kami menggunakan sistem kolaborasi, ada yang menggunakan aplikasi Zoom, apa yang menggunakan aplikasi Webex, ada yang menggunakan aplikasi Google Classroom, dan ada yang kami arahkan kepada rumah belajar. Dan untuk ujiannya kami pakai aplikasi ujian yaitu dari Bismart. Dari Bismart itu aplikasi semisal persis seperti UNBK, Pak. Jadi kami setting sendiri-sendiri. Walaupun di setiap sekolah ada yang menggunakan Google Form. Nah itu kami selesaikan dan seperti itu. Intinya untuk kemudahan kemajuan belajar itu, Pak. Oke. Dari Bismart, Pak. Aplikasinya Bismart. Itu gratis, Pak. Aplikasi itu bisa dibuat untuk ujian. Yeah. Atau bisa Sandy bisa pakai itu, Pak. Nanti kita tinggal merubah logo dan sebagainya. Ya. Makasih, Pak. Oke, sampai Pak. Sampun Pak Aryono. Oke. Oke, pun sikam, oke. Baiklah Bapak Ibu, cukup sekian karena sudah malam juga nggih. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih Pak Rifan, terima kasih Pak Haryono, Bu Lita, Bu Endang, Bu Simi, Pak Taufan. Semoga besok juga bisa aktif semuanya seperti ini. Insya Allah. Terima kasih. Monggo melanjutkan kegiatan yang lainnya. Sama-sama besok harus perkenalan dulu tuh satu persatu bisa itu. Jadi kan hanya menyapa hai. Nanti besok satu persatu aja kita tampilkan di layar jadi bisa memperkenalkan masing-masing. Ya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Taufan? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Kami sebagai moderator dalam pertemuan hari ini ingin mengadakan pertemuan instan atau pertemuan webinar online yang mana menggunakan aplikasi Webex. Insya Allah saya sebagai host atau moderator dan narasumber atau presenter adalah Pak Haryono, dan di sini sudah kita kehadiran Bu Endang dari Gresik dan Pak Taufan dari Kabupaten Probolinggo. Baik, susunan acara yang pertama adalah pemaparan materi dari Pak Haryono, yang kedua ada sesi tanya jawab, dan yang ketiga adalah penutup. Kemudian tidak menunggu lama, segera Pak Haryono sudah siap materinya Pak Haryono? Nggih. Nggih, siap di sini. Maka tampilan Webex dan waktu kami berikan kepada Pak Haryono. Silakan Pak Haryono. Terima kasih Pak. Masih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
ya, ada kata yang lebih indah untuk dikumandangkan pada pagi menjelang hari ini. Saya ucapkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semuanya dapat bersua kembali ke laptop, katanya Mr. Tukul. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami akan memaparkan tentang struktur organisasi daripada MGMP Teknik Pemesinan. Belum keluar, Pak? Belum. Mungkin terus lagi, Pak. Bisa diulangi lagi. Di PowerPoint atau di PDF atau di web, Pak? PowerPoint. PowerPoint ya. Mungkin. Oke. Nah. Sudah dinanti sebentar, Pak. Sudah. Oh, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi pemaparan kami tidak terlalu bagus karena kami di sini adalah dari jurusan pemesinan, Bapak. Sebagai identitas diri, yaitu kami ini saya nama Haryono dari SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Ini saya sebagai ketua MGMP Teknik Pemesinan Kabupaten Banyuwangi. Tapi tidak begitu banyak pesertanya, Pak, karena walaupun SMK di Banyuwangi itu ada sekitar 89 SMK, tapi yang jurusan pemesinan hanya 4 SMK. Ya, hanya 4 SMK. Sehingga untuk SMK di Banyuwangi itu hanya sedikit sekali pesertanya. Dan kami di SMK Negeri 1 Gelagah sudah mengabdi ya masih 26 tahun. Jadi ya 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi sudah harus pensiun. Ini kemudian untuk ini hidup sehat guna mencegah COVID-19, salam sehat selalu, semoga kita semua selalu dalam lindungan, jaga jarak, selalu pakai masker dan cuci tangan. Bapak Ibu sekalian, untuk struktur organisasi MGMP Teknik Pemesinan Kabupaten Banyuwangi periode 1921, ini pelindungnya Kacapkin Provinsi Jawa Timur. Ya, jadi kemudian sebagai ketua saya sendiri, kemudian pembinanya MKKS Kabupaten Banyuwangi dan pengawas SMK. Kemudian sekretarisnya, jadi sekretaris ini dari Pak Mas Huri. Pak Mas Huri dari jurusannya pengelasan. Karena pengelasan di Banyuwangi itu hanya jurusannya hanya satu sekolah, sehingga menggabung dengan pemesinan. Enggak dimut aja. Kemudian bendahara ini Bapak Imam Ahmadi ST dari SMK Muhammadiyah Srono. Kemudian bidang akademik Bapak Edi Purwanto SPD Teknik itu dari SMK PGRI 1 Banyuwangi. Kemudian Bapak Haji Bunawi SPD MM ini dari Teknik Pengelasan SMK Negeri 1 Gelagah. Kemudian Pak Masrukin dari SMK Hajutulab Muncar. Kemudian Bapak Suci Hartono, ini sebagai bidang akademik, ini dari SMK PGRI 1 Banyuwangi, kemudian Bu Novi Akhwan L. Ini. Kemudian koordinasinya, ini kita koordinasi, saya menaruh koordinator masing-masing sekolahan, karena kita hanya punya 4 anggota di sekolahan, karena jurusan yang ada jurusan pemesinan, walaupun banyak SMK, itu hanya ada 4. Yaitu koordinator di Muhammadiyah Srono itu Pak Imam Ahmadi, kemudian koordinator SMK Minhajutulab Muncar itu Pak Masrukin, kemudian koordinator PGRI Banyuwangi Pak Suci Hartono, kemudian koordinator SMK Negeri 1 Gelagah
Bapak Hardi Priyono STMT. Kemudian untuk visi misinya, ya untuk misinya ini, misalnya aku kirim kecil ya bisa sama kali tahu Pak keluar, aduh, anu lagi Pak. Oke, sebenarnya nggak keluar Pak. Nggak keluar Pak. Bisa di share lagi. Oh ya. Sharingnya diarahkan ke PowerPoint yang mau dipresentasikan Pak. Iya ya. Oh ini masih ke web Pak. Masih ke web, jadi coba stop sharingnya di stop kemudian. Oh stop sharingnya ya. Nah ini accessible. Ini ya. Sharingnya pakai yang Windows application, Pak. Application Windows. Sudah ini. Nah. Ini sharingnya masih ke web. Ini masih ke web. Ya. Ke web masih. Pilih yang di tengah, Pak. Nah, sebentar. Nah ini. Ya. Ini Pak ya. Ini yang bukan. Oh, aplikasinya jenengan mungkin ketutup Pak. Aplikasinya Excel. Oh iya Bu. Iya. Aplikasinya jangan ditutup PPT-nya. Ketutup tadi. Iya. Nah, coba. Sudah ini dibuka. Enggak apa-apa. Iya. Nah, itu. Jangan senyum aja Pak. Nah, benar Pak, siap, bisa dilanjutkan. Okay. Nah, ini ya, jadi untuk koordinatornya ini tadi, kemudian berikutnya untuk visinya mewujudkan guru teknik pemesinan yang profesional, bermartabat dan berwawasan global. Kemudian untuk misinya mempublikasikan ide-ide guru dan karya guru, membangun jaringan komunikasi antar guru, kemudian menyelenggarakan pelatihan, seminar dan forum ilmiah, kemudian memfasilitasi kegiatan guru dalam pengembangan profesi. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, Bapak Ibu ini terus terang saya agak gaptek ini di komputer karena ini sering-sering kalau mesin ini sering pegang mesin ini. Makasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih komentarnya Pak Haryono. Saat ini kita buka sesi tanya jawab. Silakan rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan. Bu Endang. Bu Endang Pak Rifan. Bu Endang. Oke. Bu Endang yang bertanya. Bu Endang, monggo Bu Endang. Langsung kepada Pak Haryono. Juga Pak Haryono, silakan langsung menjawab pertanyaan ini. Jika dirasa dijawab. Ini kan pasti anggotanya hanya SMK saja. Iya. Kemudian
kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh MGMP ini dalam 1 tahun terakhir? Jadi apakah sudah ada, kan tadi itu menjembatani antar guru, kemudian mengadakan pelatihan, seminar, itu kan antara lain tugasnya. Maka saya yang tanya adalah dalam 1 tahun ini, 1 tahun terakhir ini, kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh MGMP jenengan? Terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu. Jadi di kami ini memang jurusan pemesinan, kan mesin selalu berkembang. Jadi kita itu sering sekali untuk pelatihan ke Surabaya, ke Jakarta atau ke Bandung. Setiap yang pulang pasti nanti akan menyampaikan, misalkan pada CNC, katakan CNC, itu menyampaikan pada teman-teman sekalian. Jadi kita undang semuanya, kemudian untuk memberikan pelatihan. Kebetulan nanti pelatihannya ini selalu berada di SMK kami, di SMK Gelagah. Misalkan pada CNC, semuanya diharapkan semuanya bisa untuk menyerap ilmu yang sudah pelatihan tersebut. Jadi hampir setiap 2 bulan sekali kita mengirim untuk pelatihan di PLPT Surabaya, kemudian ada PLP Bandung, kemudian ada yang di Medan dan di Jakarta. Pulang bawa oleh-oleh, nanti menyampaikan apa hasil daripada pelatihan itu pada teman-temannya. Karena anggota kami tidak terlalu banyak, jadi tidak terlalu sulit, hanya sekitar 14 orang, Bu. Makasih, Bu. Iya. Gitu aja. Ye. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Ar. Ye. Saya kembalikan Pak Rifan. Oke, sampun cekap nggih, Pak Hari, Bu. Cekap. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.